Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Tata di channel Roman Komen. Alhamdulillah. Wah, udah lama banget nih nggak nongol di depan kamera. Rasanya gimana kayak gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya gue bisa bikin video kayak begini lagi dengan nuansa yang berbeda dan juga dengan tema yang berbeda juga. Kalau kemarin-kemarin mungkin di beberapa video ya gue bahas tema-tema yang absurd, tapi kayaknya untuk video ini dan seterusnya, karena gue sekarang udah stay di kampung Inggris dan belum ada rencana kemana-mana, kayaknya bakalan banyak ngebahas tentang kampung Inggris. Nah, di video pertama ini alhamdulillah nih gue udah dapet bisa mewawancarai seseorang ya, teman baik gue, pernah di lembaga yang sama dan sekarang pun masih di lembaga yang sama tapi dengan pemilik yang berbeda. Kita lihat aja nih ya wawancaranya sama Mr. Wika. Mungkin salah satu dari kalian ada yang kenal sama Mr. Wika, bisa kasih komentarnya ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di share, di subscribe ya, biar bisa bikin tambah banyak konten-kontennya. Terima kasih. Halo, kenalin, nama aku Wika, komplitnya Wika Pratama, tapi teman-teman biasanya manggilnya ya Wika aja. Terus kemudian sekarang ini aku lagi ngajar di Riverside, lebih tepatnya Riverside English Club. Terus kemudian aktivitasku selain ngajar juga kerja di lebih tepatnya wirausaha lah ya. Karena ya kebutuhan ekonomi juga. Di Pare sendiri sebenarnya dari kecil karena memang aku asli Pare. Tapi kalau di dunia kampung Inggris ini tahun ke-7. Jadi mulai aktif ngajar itu 2013. Mulai dari yang pertama dulu ngajar di Elvas namanya. Terus kemudian geser lagi ke iFlow. Ada juga beberapa lembaga kecil seperti Warung IELTS dan sebagainya. Ada beberapa lembaga kecil lainnya. Dan di tengah pandemi seperti ini, aktivitas mengajar ya biasa dilakukan online juga, tapi masih dalam satu atap. Ya tadi yang aku bilang Riverside. Oke. Kenapa sih Mr. Wika akhirnya memutuskan untuk berkarya di kampung Inggris? Sebenarnya ini bukan keputusan yang mudah ya, karena ini lebih tepatnya saya terjebak gitu ya. Ya, jadi terjebak. Akhirnya mau berusaha melepaskan diri, tapi susah juga. Dulu pengennya belajar bahasa Inggris itu cuman untuk syarat S2, tapi kemudian ya seperti ini yang saya jalani aktivitasnya. Mengharuskan saya untuk tetap di kampung Inggris. Itu. Nah, ada nggak sih Mister pengalaman menarik apa yang bisa Mister Wika share nih ketika masih aktif mengajar kepada calon pelajar yang akan datang ke kampung Inggris? Oke, kepada calon pelajar, calon pelajar ya, kepada calon pelajar. Jadi gini, kampung Inggris ini sangat unik ya, artinya ada banyak hal yang bisa kita dapat selain ilmu bahasa Inggris tentunya. Kita bisa dapat teman baru, syukur-syukur jadi pengantin baru ya. Oh iya betul. Nah itu yang saya pikir nggak bisa ditemukan di tempat lain, yang mana ya paling formal aja ya belajar bahasa Inggris. Tapi kalau di sini nggak, kita bisa punya banyak sekali pengalaman. Syukur-syukur kalau misalkan teman-teman ilmunya bisa di-upgrade gitu kan, bahasa Inggrisnya keren, bisa ngajar sambil belajar, itu bisa gratis. Kayak yang banyak teman-teman saya juga seperti itu. Awalnya belajar, terus kemudian jadi tutor sambil ambil program di situ. Akhirnya kan jadi gratis. Itu yang artinya bisa dimanfaatkan untuk
para calon pelajar nantinya. Oke. Mister, ada nggak sih tips dan trik dari Mister Wika nih untuk bisa bertahan hidup di kampung Inggris sembari menjalankan wirausaha? Nah, kalau untuk tips bertahan hidup ya, artinya gini, kita harus hindari gengsi. Jadi kalau mau bertahan hidup ya kita harus dalam tanda kutip petah malu ya kan. Nah, jadi jangan sampai yang penting kan gini, yang penting prinsipnya kita halal gitu ya. Halal. Nah, kayak saya misalkan sambil ngajar ya, saya promosi, misalkan pada saat itu saya sering sebelum ada pandemi ini kan ngajak teman-teman untuk berwisata. Dari situ kan saya dapat persenan tuh dari si agen travelnya. Terus kemudian saya juga sekarang ini membuka usaha nih. Jadi di sini saya sedikit promosi mungkin ya. Ada C-Story ini. C-Story ini produk saya biasanya kalau sambil ngajar saya tawarkan ke rekan-rekan pelajar lainnya. Jadi itu sih kuncinya. Yang penting gimana caranya kita mau bergerak gitu. Iya. Nah ini Mister Wika, ya. Kan namanya ngajar kan ya pasti nggak senang terus kan ya. Ada nggak sih saat-saat yang paling menyedihkan selama di kampung Inggris ini ketika mengajar? Selain pandemi ya. Oke. Suka duka itu ya? Iya, suka dukanya. Yang pertama terkait sukanya dulu aja deh ya. Iya boleh. Sukanya saya senang kalau misalkan teman-teman yang biasanya belajar di kelas saya terus kemudian nanti tiba-tiba saya dapat kabar, oh dia keterima di mana, misalkan Inggris, di luar negeri S2 segala macam, ataupun dia misalkan bisa apply di sebuah pekerjaan yang keren gitu ya. Itu bikin saya wah alhamdulillah, ini artinya ilmu saya yang saya sampaikan gitu ya bisa dipakai, bermanfaat. Itu sih sukanya. Terus kemudian apalagi ya sukanya kalau misalkan saya main ke daerah kota-kota lain misalkan, itu kan biasanya ketemu sama kayak teman-teman, wah disapa, weh Mister Wika, nah, kayak gitu kan seneng kita punya saudara di ya bisa dibilang seluruh Indonesia ya. Kalau untuk dukanya selain pandemi apa ya dukanya? Mungkin ditinggal nikah gitu. Oh ya, dukanya ini saya tuh paling nggak suka dengan yang namanya perpisahan sebenarnya. Pasti mantap. Ya. Karena gini, di kampung Inggris ini kan bisa dibilang kayak pelabuhan atau stasiun gitu ya. Kita hanya singgah terus kemudian bisa lagi. Nah itu saya paling nggak awal-awal dulu sih ya lebih tepatnya paling nggak biasa gitu. Terus kemudian sudah dekat, sudah punya teman baik gitu kan. Chemistry-nya udah dapet lah ya. Iya kayak gitu. Terus tiba-tiba, tapi seiring waktu ya saya anggap itu biasa sih ya. Tahun nanti juga kita bisa bertemu di tempat lain. Oke. Nah ini Mister Wika nih, hari ini Mister Wika menjalankan berapa unit usaha sih? Selain di kampung Inggris ada nggak usaha-usaha lainnya? Nah kalau selain di kampung Inggris, selain di bidang kursusan tadi, saya kerja di bidang kursusan, saya juga menjalankan C-Story ini bukan di kampung Inggris ya, tapi masih di seputaran Kediri sini. Ini ya baru satu ini, insya Allah nanti kalau memang lancar kita akan coba buka branch lainnya. Terus kemudian kalau yang ada juga di Pare ini sebenarnya punya keluarga, cuman saya bantu jalankan gitu, saya cuman membantu promo dan sebagainya. Itu ada di Thai tea sih loh. Thai tea ya. Minuman kekinian juga gitu ya. Iya. Thai tea. Paling itu sih yang apa istilahnya membuat saya untuk tetap semangat ya, selain biar nggak bosen. Betul. Nah ini Mister, kenapa milih C-Story gitu? Kan ada kayak produk lain tuh, kayak ada janji jiwa, apa lagi lah, aku nggak hafal produk-produk itu. Kenapa akhirnya memilih C-Story? Nah ini, karena prinsipnya C-Story ini pelopor, jadi dia signature drink yang bisa dibilang pelopor di Indonesia ini. Itu yang pertama kali saya lihat ya memang C-Story dan autentik banget dia meracikannya, kemudian hasil jepretannya ketika setelah disajikan itu keren menurut saya. Kok unik, ada sampai 3 warna, kemudian
3 layer gitu ya kayak ada 3 layer ada kalau Intinya dulu Instagramable. ya itu dia. Jadi dia itu yang buat aku pertama lihat di IG-nya itu. Makanya teman-teman nanti bisa cek di story.parekediri. Oh, itu punya Mr. Wika tuh ya? Ya, itu Oke. nanti bisa dilihat tuh. Kenapa masa sih sekeren itukah kok sampai tertarik? Nah, kalau aku sih kayak gitu dulu. Oke. Terakhir nih Mr. Wika nih. Ada nggak keinginan terbesar Mr. Wika yang sampai hari ini nih, khususnya kampung Inggris ya, karena kita fokus ngomongin kampung Inggris, yang belum Mr. Wika dapat dari kampung Inggris ini? Ada keinginan apa lagi sih kira-kira? Aku ya, ini aku pribadi sih pengennya investasi ya. Okay. Jadi punya tanah gitu kan di kampung Inggris, terus kemudian nantinya aku pengen itu semacam ada food court gitu, terus dimana di situ nanti mewadahi teman-teman yang misalkan pengen ngejam bareng, terus kemudian ngadain lomba-lomba pidato. Enggak sih, harus terkait dengan kampung Inggris. Oh iya benar. Ya, Melukis bisa Mister? Melukis Kamus Oxford oh gitu ya. iya itu Melukis kamus Longman. boleh juga kayaknya Boleh itu. juga Oke. Oke, good. Nah, buat kamu yang doyan banget sama susu ataupun kopi, yang jelas perpaduan itu semua, kamu wajib cobain C-Story ini ya. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa cek di cstory.parekediri, itu ada di Instagram, oke? Dia juga available di Grab dan juga GoFood. So, ditunggu ya testimoninya. Oke, sampai ketemu.